Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasulih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita mengambil bagian dari bagian kaum muslimin untuk melakukan syiar Islam yang terbesar di dalam kehidupan berislam kita. Selain kita melaksanakan salat Idul Adha, kita akan melakukan satu kegiatan dalam rangka berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan udhiyah, menyembelih 4 lembu jumlah yang cukup menggembirakan, dan ini terjadi hampir di kebanyakan masjid dan musola kaum muslimin, khususnya di Teluk Raya. Satu situasi keislaman yang luar biasa, yang terbentuk bagian dari keberhasilan dakwah kaum muslimin di tengah-tengah umat Islam sendiri. Satu bentuk pengorbanan yang luar biasa, yang hendaklah ini terus kita tingkatkan, karena ini termasuk belum maksimal. Mengapa demikian? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala jelas lebih dahsyat dibandingkan orang-orang musyrik, dibandingkan orang-orang munafik, dibandingkan orang-orang kafir. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan yang tulus, yang berdampak sosial di dalam kehidupan. Jikalau pengorbanan kaum muslimin ini lalu dihitung di seluruh Indonesia, mungkin separuh hutang bangsa Indonesia ini akan terlunasi dengan pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh kaum muslimin, khususnya di tanggal 10 Dzulhijjah ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita sekalian, paman lahu sa'ah walam yudahi fala taqrabanna musalla. Barang siapa yang punya kemampuan untuk menyembelih, barang siapa yang punya uang 2,5 juta, barang siapa yang punya uang 3 juta, 3,5 juta, walam yudahi, lalu dia enggan untuk menyembelih, lalu dia tidak siap untuk berkorban, dia beli, dia pahit, dia hitung-hitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fala taqrabanna musalla, maka janganlah dia mendekat tempatku menjalankan sholat Idul Adha. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita. Kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak sepadan dengan yang kita contoh, yaitu Ibrahim alaihissalam. Kita sangat mengenal sejarahnya. Kita sangat mengerti sejarahnya. Bahwa Ibrahim adalah Nabiullah. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Sungguh telah kami uji kaum-kaum sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui siapa-siapa yang benar keimanannya dan siapa-siapa yang dusta dari ucapannya, dusta dari pengakuan imannya, yang ditandai dengan tidak sanggupnya untuk mengeluarkan 2,5 juta, tidak sanggupnya mengeluarkan 3 juta, 3,5 juta, sementara ia punya kemampuan. Ibrahim alaihissalam, seorang Nabiullah, dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan menyembelih domba, tapi menyembelih anaknya. Anak yang diharap hingga tua renta. Dan setelah kehadirannya menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketaatan kepada kedua orang tuanya, sehingga sangat wajar jika Ibrahim alaihissalam menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada Ismail alaihissalam. Karena Ismail sosok yang taat kepada Allah, Ismail sosok yang taat kepada kedua orang tua. Walaupun ini tidak di masanya, tapi menjadi gambaran untuk kita betapa luar biasanya Ismail ketika disuruh oleh orang tuanya agar mengganti ganjel rumahnya, dan ternyata dilaksanakan. Ini pertanda bahwa Ismail adalah sosok yang sangat taat kepada kedua orang tua. Lalu Allah menyuruhnya, ya bunayya, ini arafil mana anni adbahu. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Pandur madata, maka lihatlah bagaimana pendapatmu dengan mimpi tersebut. Ya abatif al ma tukma wasasajiduni insyaallah minasabirin. Wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan Tuhanmu, maka engkau akan mendapati aku pun termasuk orang yang sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillah.
Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tuntunan Nabi kita tidak menyuruh kita menyembelih anak kita yang taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tua. Dan amat sangat tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di dalam agamanya agar seorang muslim melakukan kezaliman kepada anaknya yang tidak bersalah kepada orang tuanya, yang tidak bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim diuji untuk membunuh anaknya karena memang tingkat keimanannya bisa dipastikan hal tersebut akan dilaksanakan oleh Ibrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban ujian kepada seseorang, melainkan orang tersebut mampu untuk melakukan. Bagi Ibrahim alaihissalam, dia mampu menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian dari janji Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang menanyakan kepadanya, li ayyi syai'in ittakhadallahu khalilan, karena sebab apa hingga engkau dijuluki sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, mohon dimaafkan sedikit kita agak melenceng dari apa yang akan kita sampaikan, tapi perlu menjadi pengetahuan kita bersama. Ketika manusia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadi telinganya ketika dia mendengar. Maka Allah akan menjadi matanya ketika dia melihat. Karena Allah akan menjadi tangannya ketika dia meraba, menyentuh, mengambil. Dan Allah akan menjadi kakinya ketika dia berjalan. Dan jika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, la u'tiyanna, sungguh benar-benar pasti aku akan memberinya, wala ini sa'adan, dan jika dia mohon pertolonganku, sungguh benar-benar pasti aku akan menolongnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahillah. Itulah cinta. Hatta uhibbahu, begitu kata Allah di dalam hadis suci. Jika seorang hamba telah menjalankan yang wajib lalu ditambah dengan yang sunnah, maka aku akan menjadi cinta kepadanya. Dan jika aku mencintainya, maka aku akan membersamai kehidupannya. Tidak ada yang sulit jika dia menghadapi kesulitan, dan tidak akan miskin karena rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka akan senantiasa didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah cinta Allah jika hadir bagi seorang hamba-Nya. Ibrahim alaihissalam adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, hamba yang luar biasa yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, li ayyi syai'in ittakhadallahu khalilan, karena sebab apa hingga kau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi Khalilullah. Dia memberikan jawaban, bisalatati asya, karena aku melakukan 3 hal. Ahtartu amrallah ala amrin ghairi, aku lebih mendahulukan urusan-urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala daripada urusan-urusan yang lain. Wa mahtamamtu bima takallamallahu li, dan aku tidak akan pernah gagas, aku tidak pernah memikirkan jaminan-jaminan, janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepadaku, karena Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Wa ma ta'assaitu wa ma tabattaitu illa ma'abain, aku tidak pernah makan malam dan aku tidak pernah makan siang kecuali bersama tamu. Bahkan Ibrahim alaihissalam pernah melakukan perjalanan puluhan kilo hanya dalam rangka mencari teman
untuk diajak untuk diajak makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Arkeolog membuktikan, sejarah manusia membuktikan bahwa Ibrahim memenuhi janjinya ketika Allah menantangnya agar dia menyembelih anaknya. Dia laksanakan dengan kesungguhan yang ditandai dengan didongakkannya kepala Ismail agar mudah untuk disembelih. Karena Ibrahim telah hilang suudonnya kepada Allah, karena Ibrahim telah 100% husnudon kepada Allah, bahwa perintah Allah tidak satupun ada muatan kedzaliman di dalamnya. Itulah pelajaran yang seharusnya kita ambil dikala kita berkumpul untuk melakukan rukuk dan sujud kepada Allah di tanggal 10 Dzulhijjah ini. Itulah hikmah terbesar. Hilangkan suudzon kita kepada Allah. Hilangkan suudzon itu. Karena tidak ada syariat Allah yang bermuatan kedzaliman. Allah melalui Rasulnya hanya memerintahkan kepada kita untuk menyembelih hawa nafsu kita, untuk menyembelih watak kebinatangan kita, yang jika mencintainya kebablasan, yang jika bencinya kebablasan. Sembelih. Domba adalah bagian dari kekayaan manusia. Lembu adalah bagian dari kekayaan manusia. Sembelihlah itu. Dan itulah yang ternyata terjadi pada Ibrahim alaihissalam. Ditarik oleh malaikat dalam satu riwayat. Lalu digantinya leher domba. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan ujian untuk Ibrahim alaihissalam akan dibunuh kecintaannya kepada Ismail yang berlebihan. Bukan leher Ismail. Bagaimana seandainya syariat Islam yang diwariskan oleh Ibrahim alaihissalam, yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang laki-laki, seorang bapak ingin mencapai puncak kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus membunuh anak laki-lakinya di setiap setahun sekali. Adinu aklun la dina liman la aklala. Agama ini agama nama. Dan tidak disebut beragama orang yang tidak menggunakan nalarnya. Agama yang tidak bisa diterima oleh nas. Bukanlah suatu agama, pasti itu kesalahan. Bagaimana kalau kita disuruh membunuh anak kita setahun sekali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amat sangat tangeh lamun. Maka leher domba itulah hakikat dari Idul Adha. Maka faman lahu sa'ah walam yudahi wala taqrabanna musalla. Barang siapa yang punya kemampuan untuk menyembelih, akan tetapi dia tidak melakukan penyembelihan, maka janganlah dia mendekati tempatku menjalankan sholat Idul Adha. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita. Oleh karena itu, hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah, mari kita terus tingkatkan keberanian kita untuk meniru Ibrahim alaihissalam, yaitu menyembelih domba, walaupun sebenarnya tuntutan Allah lebih daripada nampaknya, khususnya kita yang hadir, atau bahkan umat Rasulullah SAW, amat sangat tidak mungkin jika tuntutan yang harus dilaksanakan dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tuntutan yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Kita hanya dituntut untuk menyembelih lembu.
Kita hanya dituntut untuk menyembelih domba. Kita tidak dituntut lebih daripada itu, maka beranikan untuk melakukannya karena pasti di dalamnya seperti apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Hari ini jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, Ibrahim adalah sosok yang diklaim tokoh Nasrani. Ibrahim adalah sosok yang diklaim tokoh-tokoh Yahudi. Ibrahim adalah sosok yang diklaim bahkan kaum musyrikin Makkah yang ketika mereka melakukan penyimpangan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ajaran mereka adalah ajaran warisan Ibrahim alaihissalam. Begitu pula umat Islam. Artinya Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang dielu-elukan, yang ditokohkan, dimuliakan oleh seluruh manusia. Berapa juta manusia yang telah menggunakan nama Ibrahim alaihissalam? Berapa juta manusia yang telah menggunakan nama Ismail? Berapa juta manusia yang telah menggunakan nama Hajar, istri daripada Ibrahim? Ini seluruhnya pertanda bahwa kemuliaan itu milik Allah. Siapapun yang mendekat kepada Allah, maka Allah akan muliakan dia. Mayyuridul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka sesungguhnya kemuliaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tafsir yang saya baca, agar kita mendapatkan izzah di hadapan Allah, la tanaluha illa bita'ati. Kemuliaan tidak akan mungkin dapat oleh manusia dari Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan mentaatinya. Mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya hari ini, paman lahu sa'ah walam yudahi fala taqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan untuk menyembelih, lalu kita tidak mau melakukannya, eman-eman, hitung-hitung, pelit, mentahil, jangan mendekat tempatku menjalankan sholat. Warning dari Rasulullah SAW agar kita punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi khusus bagi orang-orang yang memang punya kemampuan untuk melakukannya. Artinya punya 2,5 juta, artinya punya 3 juta setengah. Lakukan penyembelihan. Masih ada hari tasri, silakan bangkitkan keberanian kita untuk berkorban dengan cara melakukan penyembelihan. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sekelumit yang kita sampaikan ini bisa menjadi nasihat untuk kita seluruhnya, agar hatta uhibbahu, agar Allah menjadi cinta kepada kita, dan jika Allah mencintai kita, Allah menjanjikan akan membersamai kehidupan kita, dalam artian kemudahan-kemudahan hidup akan datang dikala kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Marilah kita bersama-sama untuk memunajat kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umura usratina, Allahumma sahhil umura jami'il muslimin. Allahumma wahhid qulubana
wa wahid qulubal usratina wa wahid qulubal jama'atina wa wahid qulubal jamil muslimin. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa tahassuana wa ibadatana. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasara din wahdul man khadala al-muslimin wahdul man khadala al-muttaqin. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.